udah kak ini hapus aja biar nggak bingung. Jangan belum. Nah, satu orang bertugas untuk merekam. Ngapain semua merekam? Capek tangannya. Oke. Kita coba cari ya. Tadi namanya kurkumenol. Kurkumin ya? Kurkumin atau kurkumenol? Kurkumin dulu. Oke. Kurkumin. Enter. Nanti dia akan keluar di paling atas. Ya. Diklik. Nah, biasanya kalian harus sediakan Excel. Saya kemarin data penelitian saya di hard disk eksternal, karena hard disk eksternalnya hilang semua. Jadi si bunga lawang 80 biji hilang semua. Terus waktu kapan bikin daun kelor sebagai anti kanker payudara udah dikerjain hilang. Nah, jadi ya resikonya kalau in silico ya begitu. Ya udah kan bisa diulang lagi. In silico itu cepet, kalian tuh tinggal bergadang. Kalau misalnya kalian udah lancar bergadang, saya 80 itu. Jadi sebelum si mahasiswa itu mengerjakan, si Dila mengerjakan, itu saya kerjain dulu sendiri. 80 biji saya cuma begadang 2 malam. Tapi nggak berturut-turut, pusing kepala saya kalau berturut-turut. Jadi kayak hari ini begadang, hari besok tidur dulu, tuh. Ya, jadi sediakan Excel biasanya. Yang tadi udah disimpan. Nah, si kurkumin ini kalian catet si ID-nya copy. Jadi biasanya kita akan tulis di sini kurkumin, si ID-nya itu kita copy di sini. Ya kan? Kemudian yang biasanya kita ambil lagi adalah canonical smiles. Atau kalau kamu mau ngambil molecular weight-nya boleh. Pokoknya segala informasi yang ada di situ ambil aja. Ini nama kan? Nama senyawa. Terus CID. Ini berat molekul, gram per mol. Terus apa lagi? CID. Canonical smiles. Canonical smiles itu kalian ke bawah. Di sini ada tulisan smiles. Nanti saya jelasin kenapa ini harus di-copy. Ya, ini di-copy, dipindahin aja ke Excel. Yang CC-nya ini. Nah. Ya. Pindahin ke Excel. Itu. Jadi ini tulis di sini smile. Smile. Oke. Tapi biasanya smiles ini karena dia panjang, nantinya saya hide. Karena kan jadinya ke samping banget. Nanti saya hide aja, saya sembunyiin. Sekarang kita cari udah kan? Udah diambil semua, kita klik download. Kemudian di sini lihat ada 3D, yang kita ambil 3D. Kalian lihat ada SDF. Klik save. Udah ada terdownload. Nah, kenapa kalian harus simpen nomor CID? Karena ketika kalian download, yang ada di sini adalah nomor CID nanti. Kita lihat ya di download ya. Tuh, lihat gak? Yang ada yang muncul ada nomor CID-nya. Jadi jangan berharap di situ munculnya kurkumin, enggak. Kalian ganti nama sendiri kalau misalnya mau. Ya, seperti itu. Nah, kalian lakukan terhadap semua senyawa bioaktif yang kalian ada.
Jadi kalau 80 kalian downloadin 80 semua. Itu aja. Downloadin dulu, jangan satu dikerjain jangan. Ya. Nah, kita cari lagi. Sekarang kurkumenol. Kurkumenol. Kita ambil si ID-nya. Berat molekulnya. Kok nggak ada spesifik? Berat molekul. Canonical mass-nya. Mau 2 aja atau 3? 2 aja. 2 aja ya. Iya Pak. Kita kasih contoh dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ada 80, kalian ambil dulu 80 semua. Ya. Nah, ini saya izin saya hide dulu karena kalau misalnya enggak, ini akan kepanjangan. Nah. Oke. Kalau misalnya sudah kalian download, kalian buka lagi satu tab, cari di Google namanya Lipinski Rule of 5. Ini buram atau enggak sih? Layarnya? Nggak buram ya? Pilih yang paling atas. Ini buram ya? Oh, coba dong difokusin. Saya coba dulu ya, bisa atau enggak? Udah di-download. Tadi yang itu belum di-download ya? Oh iya lupa. Kurkumenol belum di-download ya. Kita download dulu. Download dulu. Udah. Oke. Udah. Udah tuh. Bisa dong ya, nggak bisa. Rep yang step baru. Kurkumin, kurkoran. Aplikasinya. Oh. Tabcem. Nah, siapa kali? Kesianan nggak sih? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu, bapaknya buka itu tuh yang lip tadi, yang lip nih lip hero live. Udah ini ayo dulu, ayo beli. Ada juga sih, kasih gua. Coba ya, ini ada masalah kenapa? Coba saya tanya ChatGPT dulu. Gua kemarin router ke Kemayoran GPT. Kamu naik apa? Naik motor. Ngapain pakai dia, Mak? Kan tinggal lurus doang. Aku mau naik busway kagak ngerti. Jadinya nanya GPT turun di Kan mana. di mana di sini kan halte yang di. Gue dari halte Matraman, gue dari Iya, terus turun di Sapina. mana? Turun di Jembatan Merah. Iya, terus naik Gojek kan? Iya. Emang ada tahu sebelumnya Pasar Baru Timur. Harusnya situ aja. Kenapa kamu motor? Hah?
Hujan. Hujan. Belum. Oke. Yuk kita lanjutkan. Jadi, ketika kalian buka Lipinski Rule of Five, kalian lihat di sini, Lipinski Rule of Five itu bisa membedakan apakah molekul tersebut obat, mirip obat atau tidak mirip obat. Ya, syaratnya adalah kelima ini. Jadi dia itu harus memenuhi kelima syarat ini. Satu, molekuler mana? Molekuler massnya kurang dari 500 Dalton. Kemudian log P itu harus kurang dari 5. HBB-nya, hydrogen bond donornya harus kurang dari 5, hydrogen bond akseptornya kurang dari 10. MR, molar refractivity 40 sampai 130. Coba kalian, caranya adalah gini, kalian klik choose file. Kemudian kalian klik yang tadi kalian download, si kurkumin sama kurkumenol. Kemudian kalian open. Masukkan dia di sini. Kemudian nggak usah diapa-apain, kalian klik submit. Muncul nggak? Harusnya di result di bawahnya ada. Kosong sama. Tulisannya atasnya kayak gini nih, exception gini nih. Kan kenapa ya? Saya nggak tahu tuh. Dulu saya bisa. Jadi saya kasih tahu di saya punya deh. Nanti kurkumenol. Oke. Jadi nantinya kalian akan melakukan hal seperti ini. Jadi molekul-molekul yang tadi kalian dapatkan, ya, kalian masukin ke dalam Lipinski Rule of Five. Kalian dapatkan seluruh data ini, masukin di Excel. Sekarang tinggal begini, contoh molekular mass kurang dari 500. Saya ambil contoh yang atas ya. Iya Pak. 126 kurang dari 500 nggak? Lolos, cocok ya. Kurang dari 10, 0, cocok. Kurang dari 5, HBA 1, cocok. Kurang dari 5, log P 2,3, Enggak. cocok. Cocok dong. Cocok Pak. Cocok. Syaratnya kurang dari 5. Ya, jadi kalau 5, sekian itu nggak lolos. MR 40 sampai 130, 39. Ya, berarti si metil ini stop. Non drug like molecule kita tulis. Jadi dia tidak bisa jadi obat. Kebayang? Nah, nanti biasanya ketika seseorang mengambil skripsi seperti ini, di pembahasan mereka harus cari tahu. Mereka bahas di pembahasannya, kenapa sih sebuah molekul bisa jadi obat? Syaratnya ini. Itu mereka yang cari dan mereka masukin dalam pembahasan. Karena kalau molekul, dia molekulnya harus kecil. Molekulnya harus kecil. Kenapa? Kalau dia terlalu gede, dia susah diserap sama tubuh dan sebagainya, ya. Kalau yang donor dan elektron ini nanti hubungannya ke apakah dia bisa menetralkan atau tidak. Jadi apakah dia bisa bertindak sebagai donor elektron atau penerima elektron, reseptor. Ya, jadi si molekul itu dikerjain begini. Kita anggap aja kurkumenol sama kurkumin itu tuh lolos ya. Kita anggap lolos. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini udah ya, udah terinstall? Udah Pak. Oke, kita buka Pirex. Nah, ini mulai maboknya ya. Kalau saya kecepatan tolong bilang.
Kalian sambil praktekin kan? Dia sudah lelah. Ini nggak akan saya keluarin di ujian. Ini nggak saya keluarin di ujian. Kalau saya keluarin di ujian nanti mabok kalian. Nah, tampilannya begini, benar? Nah, kalian tinggal klik start. Ada start nggak? Kalau ini tuh udah pernah saya lakukan, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu bentar. Soalnya waktu kemarin saya jadi narasumber, saya ngajarin begini juga. Oke. Nah, klik di bagian sini, open Babel. Udah? Udah ya? Nah, kemudian di sini ada tanda plus. Klik. Kalian masukinlah si kurkumin sama kurkumenol itu. Ya. Ingat ya, dia itu cuma dalam bentuk CID. Jadi kalian harus tahu nih, yang mana kurkumin, yang mana kurkumenol. Kalau bisa langsung dua. Jadi nanti kalau kalian punya 80, masukin 80. Udah? Udah? Nah, di bagian nomor sini, klik kanan. Kemudian minimize all. Jadi kita lakukan minimasi terhadap ligan kita. Nah, kalau misalnya sudah terminimasi, maka akan keluar angka ini. Tujuan minimasi itu tujuannya adalah untuk merendahkan energinya dia, menurunkan, agar si molekul itu bisa ditekuk-tekuk jadinya, bisa lentur, ya. Udah? Nah, sekarang kalau misalnya udah, diklik kanan lagi, convert all to autodock. Maka kedua molekul kalian akan masuk ke atas. Hah? Nggak muncul apanya? Klik kanan, convert all. Ya. Nggak keluar. Ini close. Kurkumin dulu apa kurkumin dulu sih? Dua-duanya. Buka lagi. Dua-duanya aja. Oh ya udah. Ya gue juga begitu. Cek, klik kanan. Klik kanan. Dulu ya. Ya udah selesai. Ada yang terkendala lagi? Hah? Enggak, ini kan karena kan saya udah penelitian banyak. Yang masuk 2 baris tuh yang itu. Coba nanya Kak. Nggak masuk Pak. Nggak masuk. Ini nggak masuk. Close. Ulang lagi dari awal. Tuh ulang. Itulah kenapa kan nggak berbayar, kan gratis punya. Hah? Close Pirexnya. Keluarin. Hah? Kan udah disimpan ininya. Ini saya. Ulang. Iya. Ulang. Ini hilang nggak? Hilang ini aja. Harusnya tadi pengen ininya biar muncul di layar. Enggak, masa ini coba ulang aja deh. Installnya udah lengkap kan? Masuk. Kayak gini. Apa? 4.
ini ya, bukan yang ini. Pak, pas di close dibuka lagi dia udah dimasuk. Iya. Bener ya gue. Tadi kan Close. di close. Oh ya udah. Nah tuh, digituin lagi nih. Yang depan close lagi, coba masuk lagi. Pokoknya patokannya ini aja masuk. Yang atas. Ada yang belum? Ini Pak belum. Nggak masuk, kalau nggak masuk keluar lagi, masuk lagi coba. Yang dulu ya, nak. Yang dulu ya, Pak. Pak, abis ini besok maksudnya transfer kan. Ini udah bisa? Udah tunggu dulu. Bisa nggak? Coba gue keluar ya? Iya. Ini bisa nggak? Ya udah kayak gitu kok, udah. Tadi udah sempat, abis itu di close dulu kan? Ya udah aja udah masuk otomatis, udah nggak usah lagi. Karena gratisan jadi begitu. Lalu tadi belum. Enggak, maksudnya cuma biasain. Kalian ngerekam kan ya? Iya Pak. Nah, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang tertinggal boleh panggil saya. Nah, kalau misalnya udah kayak begini, udah tinggal kita minimize saja. Jadi jangan dihapus ya, jangan di close ya. Dah minimize dah. Sekarang kita lihat lagi PPT-nya. Kalau si ligannya sudah kita preparasi, sudah kita lakukan minimasi ligan, udah didiamin. Sekarang kita masuk ke sampel proteinnya. Nah, anggap kita mau melakukan di sini sebagai antivirus COVID, ya, SARS-CoV-2. Nah, ternyata kalau kita baca jurnal, target antivirus itu ada dua, ada satu protein di COVID, di SARS-CoV-2, yaitu main protease, MPRO. Nah, MPRO ternyata kalau dicari di PDB itu ID-nya 6LU7. Nah, sekarang kita cari 6LU7. Enggak ada. Google. Kita buka di sini namanya rcsb.org. RCSD. Nah, ini adalah tampilan protein data bank. Biasanya ini lucu. Jadi dia tuh tiap bulan akan diperbaharui, ada namanya molecule of the month. Jadi kalau November nih molekulnya adalah GLP1 reseptor agonis. Nanti bulan kemarin apa, bulan selanjutnya apa. Nah, kita tinggal cari tadi 6LU7. 6LU7. Nama ya? Udah. Saya biasanya kalau kayak gini tuh saya titering sendiri. Karena gereger. Itu Pak, sudah. Sudah? Di sininya udah muncul belum? Gambar. Kita tunggu dulu. Nah, ini proteinnya strukturnya kayak begini. Jadi yang ada di gambar-gambar buku ya segala macam seperti ini. Dia termasuk viral protein. Nah, setiap hasil protein yang ada di sini itu berdasarkan hasil penelitian. Kita lihat metodenya apa? Nih, X-ray diffraction. Jadi biasanya kalau X-ray diffraction, si proteinnya itu dibikin menjadi suatu kristal, nanti ditembak laser sama dia. Jadi ketahuan strukturnya seperti apa, barulah terbentuk, ya. Nah, si protein ini nanti kita download. Caranya kita klik download files, kemudian kita klik yang legacy PDB format. Jadi itu benar. Nah, nanti dia masuk tuh PDB. Oke. PDB.
PDB format legacy PDB. Karena dia bawahnya ada lagi. Yang atas. Hah? Ini mereka ini ya bagi tugas ya, ada yang rekam, ada yang Ini kali kayaknya. dahsyat loh kalian. Kece. Pimol sudah terinstall? Oke, kalian rekam dulu ya. Berarti emang nggak boleh. Kenapa cuma kita tahu berarti? Ih, padahal Pimol itu seru loh. Gak bisa ya, pas finish dia kembali lagi. Apa nggak bisa terinstall? Pas udah finish pak, tapi Nggak bisa dibuka karena nggak ada ininya, shortcutnya. udah Kayak begini tampilannya. Hah? Atasnya nggak ada ini. Lah, harus ada lah. Karena nanti saya nggak buka file dari sini nih. bukan. Tuh ada bisa. Kata dia belum bisa. Puji Tuhan ya. Harus Buka file. biasanya kalau ini udah bisa itu nggak dikecilin. Coba di sini. Wah, lu tadi buka ininya kan yang pencarian. Tutup lagi. Tutup buka lagi. Pencarian gimana? Nah, yang iya. Jadi file aja. Yang mana yang tadi? Coba dulu. Di file pagi. Bisa kan? Ada kerusakan file, jadi dia harus di repair dulu, nggak apa-apa. Gimana? Di Pimol? Tadi juga begitu. Pimolnya gimana? Oke, repair dulu deh. Iya, Bapaknya nggak ada repair atasnya aja. Gimana pak? Uninstall, install ulang. Oh, uninstall. Hah? Apa Saya satu komentar lagi? dulu. Download lagi. Oi. Gak mau di repair. Iya.